صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Jujur sebenarnya saya suka bingung sendiri apakah kelas ini sebaiknya live conference ataupun video pembelajaran, karena keduanya itu punya tantangannya masing-masing. Yang pertama, kalau kita live conference, adik-adik bisa saja tidak fokus, bisa saja melakukan hal yang lain yang mungkin saya tidak bisa pantau. Kemudian kalau kita belajar melalui video pembelajaran, bisa jadi adik-adik langsung mempercepat videonya langsung di akhir tanpa memperhatikan bagaimana isi materinya. Misalnya di bagian tengah video, kalian bisa nonton secara lompat-lompat, dan menurut saya pada akhirnya apapun metode belajar kita, semuanya dikembalikan kepada adik-adik. Apakah adik-adik mau serius atau tidak? Dan tentunya serius atau tidaknya adik-adik, semuanya pada akhirnya proses yang dilakukan oleh adik-adik ini akan kembali ke adik-adik sendiri. Nah, sebelumnya kata iklan, pasti adik-adik di sini sudah sering kali mendengar kata iklan. Namun, apakah adik tahu secara bahasa atau secara etimologi iklan itu apa? Nah, secara etimologi, iklan berasal dari bahasa Latin, yakni advar, yang berarti mengoparkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Sementara kata iklan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai berita pesanan untuk mendorong atau membujuk kepada halayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan. Arti lainnya juga sebagai pemberitahuan kepada halayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual lalu dipasang di dalam media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan lain-lain. Secara sederhana, menurut salah satu tokoh Renal Kasali, mendefinisikan iklan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Jadi ada media yang digunakan. Ada banyak pendapat tentang apa arti iklan. Kalian bisa cari di berbagai sumber. Bahkan, kalian pun bisa mendefinisikan sendiri menurut kalian iklan itu sebenarnya apa. Tentu kalian punya versi definisi masing-masing. Yang jelas pada dasarnya, iklan memiliki sifat mendorong atau membujuk supaya kita mengingat, menyukai, memilih, dan kemudian membelinya. Nah, tanpa sadar, sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi sering melakukan aktivitas iklan. Misalnya pasang status, pasang foto di berbagai sosial media, terkadang itu mengisyaratkan sebuah postingan itu mengandung unsur iklan. Coba diingat-ingat lagi postingan sosial media kalian, apakah ada yang seperti itu? Nah, iklan berdasarkan kebutuhan sebuah lembaga terbagi menjadi dua, yaitu iklan layanan masyarakat dan iklan komersial. Adik-adik pasti sering mendengar dua istilah tersebut. Iklan yang digunakan sebagai bentuk penyampaian program sosial kebutuhan publik untuk menggalang atensi atau perhatian dan kepedulian, itu disebut sebagai iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat menyajikan keadaan sosial solusi dengan harapan semakin sering iklan ditayangkan atau diputar, maka akan semakin tinggi kesan ingatan para pendengar atau penonton. Sementara iklan yang digunakan menciptakan suatu pesan hasil produk dari produsen kepada konsumen dengan harapan mendorong daya beli publik terhadap produk tertentu atas citra kualitas produk atau jasa itu sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai iklan komersial. Jadi targetnya itu apakah produk atau jasa itu dibeli atau dipakai. Nah, menurut kalian kira-kira kalau video profil kampus apakah termasuk dalam konten iklan?
Silahkan beri pendapat kalian di dalam kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan medianya, iklan itu dibagi menjadi dua, yakni iklan cetak dan iklan elektronik. Dan untuk mata kuliah kita kali ini, tentu kita hanya fokus pada iklan elektronik, khususnya iklan radio dan TV. Pada dasarnya, baik iklan radio dan TV biasanya memiliki ciri-ciri seperti informasi atau pesan yang disampaikan secara komunikatif dan informatif, kemudian menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan agar lebih menarik bagi orang lain. Kemudian menggunakan bahasa yang tepat, logis, sopan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau target pasar. Berisi penjelasan tentang produk, baik barang maupun jasa dan cara kerjanya, dan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Oke, kali ini kita akan fokus membahas iklan radio dulu. Iklan radio itu merupakan jenis iklan elektronik yang menggunakan perangkat radio sebagai media penyampaiannya. Iklan radio hanya dapat didengarkan karena bentuknya hanya berupa audio atau suara. Secara umum ada 3 jenis iklan radio. Yang pertama adalah ad-libs radio, yakni iklan yang dibacakan oleh penyiar dengan menggunakan skrip ataupun materi iklan radio yang telah dipersiapkan sebelumnya. Artinya narasi iklannya itu dibaca langsung oleh penyiarnya tanpa melalui editan suara sebelumnya. Contohnya bagaimana? Silahkan disimak. 104.3 FM di Radio News and Music. Yay, 104.3 FM di Radio News and Music. Listeners, masih bareng kita di sini aja dan masih bakal menemani listeners semua sampai ke pukul 15 sore nanti tentunya ya. Untuk hari ini Sabtu 24 November 2018 dan kita mau ucapin dulu selamat siang buat listeners yang baru ngepasin frekuensinya di sini di 104.3 FM ataupun yang lagi dengerin lewat aplikasinya di radio ya, aplikasi streamingnya, ataupun yang lagi dengerin lewat TuneIn. Selamat mendengarkan dan juga selamat siang. Dan yang buat lagi di perjalanan, semoga weekendnya ini bisa menyenangkan, dan yang masih lembur dengan pekerjaannya semoga cepat selesai dan tetap menikmati hari-hari akhir pekannya listeners ya. Dan juga buat yang lagi di perjalanan mau dinas keluar kota, semoga selamat sampai tujuan tentunya. Semangat terus untuk kerjanya ya pokoknya. Dan listeners, kalau misalnya kamu lagi di weekend kayak gini terus bingung gitu ya mau pergi kemana, tapi bingung mau pakai kendaraan apa gitu, karena mungkin kamu punya mobil tapi mobilnya kotor banget listeners, jadi itu bikin kamu bete banget mau ngapa-ngapain, karena ya yang namanya mau cuci mobil pasti bete ya nunggu gitu-gitu doang gitu kan. Tapi kalau kamu pergi ke Gold Point Car Wash and Salon Mobil, ini kamu gak bakal bete, karena di sini kamu bisa merasakan sensasi yang beda banget dengan cuci mobil. Kamu bisa banget untuk menjakan mata kamu listeners dengan beraneka ragam makanan yang dijual di tenan-tenan yang ada. Jadi kalau kamu lagi bosan nunggu mobil cuci, itu nggak bosan lagi karena kamu bisa menikmati makan siang, sarapan sama teman-teman, jadi gak bakal bete nunggu lagi listeners. Dan ini lokasinya ada di Kota Baru, atau tepatnya di depan Dinas Kesehatan Kota. By the way, dia ini baru soft opening kemarin loh, tanggal 23 November, jadi buruan deh. Tunggu apa lagi, langsung percayakan kebersihan dan perawatan mobil Anda di Gold Point. Gold Point Wash, Eat, and Pride. Yeah. 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 Jenis iklan radio berikutnya yakni spot radio. Iklan spot radio adalah iklan rekaman dengan durasi 60 detik. Berbeda dengan iklan ad-libs yang dibacakan oleh penyiar. Pada iklan spot radio, penyiar tinggal memutar iklan tersebut. Artinya iklan itu sudah diedit sebelumnya, jadi sisa langsung diputar. Iklan spot radio dapat berupa rekaman dialog, monolog, jingle, lagu, dan lainnya yang intinya menginformasikan produk atau jasa. Dan untuk contohnya silahkan disimak. Contoh iklan radio. Radio commercial spot. Berani keluar malam sendirian? Hei, bersiaplah.
Jumat malam 14 Juli 2012 akan datang sesuatu yang dahsyat. Hadir kembali Midnight Sale. Dapatkan notebook, netbook, tablet, PC desktop, printer, monitor, digital kamera, proyektor, harga ajaib, dan lebih dahsyat. Catat Jumat 14 Juli 2012 hanya di Komputa, Jalan Cekditiro nomor 10 Jogja, mulai jam 7 malam sampai tengah malam. Info lebih jelas hubungi 51338. Duh, lapar lagi. Mau makan ah. Hah? Gak ada makanan. Ma, kagak masak apa? Ngapa sih, Rip? Mak lagi puyeng, Ge. Terus Arif makan apa? Ya udah, ini emak punya duit tinggal 10.000. Ya udah, beli apa, Kek? Lah, 10.000. Dapat apaan? Ya udah, beli apaan, Kek? Terserah lu. Bingung makan apa? Aha, makan gado-gado rempong marewel aja. Cuma 10.000, isinya lengkap, pakai sayuran organik, dan dijamin bikin lo ketagihan. Kalau ingin pesan, silakan hubungi 0812-2714-3332 atau follow di Instagram @gado-rempong-mak-rewel. Gado-gado rempong mak rewel, it's very well. Dan terakhir, jenis iklan selanjutnya adalah iklan talk show radio. Iklan talk show radio adalah iklan radio dengan konsep talk show atau menghadirkan pengiklan sebagai narasumber di studio. Biasanya durasinya mulai 30 menit bahkan bisa lebih. Nah, seperti baru-baru ini kampus melakukan talk show di radio peduli, TV peduli, dan biasanya TV peduli itu akan meneruskan siarannya dalam bentuk audio ke radio. Nah, tentu sebagai kreator iklan radio, kita akan lebih fokus ke iklan spot radio, di mana di situ bagaimana kita membuatnya, mengeditnya, konsepnya, naskahnya, melakukan persiapan produksi, kemudian praproduksi. Nah, lalu aplikasi editing apa saja yang harus dikuasai? Tentunya ada banyak pilihan aplikasi. Sisa adik-adik pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi atau kemampuan perangkat yang adik-adik miliki. Contoh aplikasinya seperti apa? Seperti ini. Lalu, apakah aplikasi editing video tidak bisa dipakai untuk pembuatan iklan radio? Tentu bisa, apalagi kalau yang dibuat itu hanya sekedar penggabungan audio atau suara. Ada Premiere, bahkan Filmora pun bisa digunakan. Tinggal bagaimana teknik adik-adik berimajinasi dan mengekspresikannya dalam proses editing. Yang jelas kalau kita membuat iklan radio itu tentunya harus kayak audionya lebih diperjelas, misalnya bagaimana suara langkah kaki, suara angin, itu harus semua dicarikan efeknya kemudian diselipkan. Nah, silahkan pilih aplikasi editing yang kamu suka, dan ada banyak tutorial penggunaan aplikasi di Tante YouTube. Silahkan kalian klik, kemudian simak, kemudian praktik. Sekian video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup atau japri via WA. Dan terakhir, beri komentar di video ini sebagai tanda kalian telah menyimaknya dari awal hingga akhir. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.